Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi hari ini di pembahasan materi IPA. Nah, hari ini kita mau membahas tentang sistem reproduksi manusia, yaitu tentang organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai bahas dari organ reproduksi laki-laki ya. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Nah, kita bahas dari organ reproduksi bagian dalam ya. Yang pertama adalah organ testis. Nah, testis ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma, karena di dalam testis terjadi proses spermatogenesis. Nah, selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua adalah skrotum. Nah, skrotum ini merupakan lapisan kulit yang melindungi testis. Jadi fungsinya untuk melindungi testis. Selain untuk melindungi, ternyata skrotum ini juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Karena sel sperma yang ada di dalam testis hanya dapat berkembang dengan optimal pada suhu tertentu. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Lalu ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra yang berujung pada penis. Dan uretra adalah saluran untuk tempat pengeluaran urin dan juga pengeluaran sperma. Selanjutnya kita bahas 3 kelenjar aksesoris pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan fruktosa atau cairan gula untuk nutrisi bagi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa yang akan ditambahkan ke dalam cairan sperma. Yang ketiga ada kelenjar Koper atau kelenjar bulbo uretra. Nah, fungsi kelenjar Koper ini untuk menghasilkan cairan pelicin atau cairan mukus. Nah, sekarang kita mau bahas organ reproduksi bagian luar nih. Nah, organ reproduksi bagian luar dari laki-laki adalah penis. Nah, penis ini fungsinya untuk memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi perempuan. Nah, prosesnya ini disebut dengan kopulasi. Jadi, fungsinya penis adalah sebagai alat kopulasi. Nah, sekarang kita bahas organ reproduksi perempuan. Kita bahas dari bagian dalam dulu ya. Nah, yang pertama ada ovarium. Ovarium ini merupakan kelenjar kelamin yang menghasilkan sel telur. Karena di dalam ovarium terjadi proses oogenesis. Selain menghasilkan sel ovum atau sel telur, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi, yaitu proses pembuahan ketika sel telur dan sel sperma melebur menjadi zigot. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, fungsi dari rahim atau uterus ini adalah sebagai tempat untuk berkembangnya embrio atau janin. Nah, selanjutnya ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar bayi saat bayi tersebut dilahirkan dalam proses kelahiran normal. Sekarang kita bahas ya organ reproduksi bagian luar pada perempuan. Nah, yang pertama ada klitoris, lalu ada vulva. Nah, vulva ini terdiri dari 2 bagian teman-teman, ada labia mayor dan labia minor. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan lubang untuk pengeluaran urin, sedangkan ada lubang vagina yang merupakan tempat untuk pengeluaran bayi. Nah, sekian pembahasan kita tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.